Memutih rambutku. Sebenarnya tadi itu sudah saya siapkan keramas pagi, mau saya semir. Ternyata nggak sempat. Tuhan memberkati saya soalnya sepanjang hari ini. Dan yang saya jual habis. Puji Tuhan. Tapi ya sempat enggak kena semir, rambut saya jadi memutih. Tapi saya tetap digendong Tuhan. Aduh. Ada di Mazmur. Nah, malam ini firman-Nya masih tetap persembahan yang kudus. Dan saya mau angkat dengan judul Keluarga Kudus. Sebab apa ya? Saya sebenarnya enggak mau, tapi kayak Tuhan tuh kuat gitu bicara. Tuhan, anak-anakku asik kayak gini. Itu menurut saya. Tapi Tuhan, saya suruh untuk bicarakan soal kekudusan dalam keluarga. Sebab itu yang Tuhan kehendaki. Karena tanpa kekudusan kita tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Kita baca dulu di dalam tema malam ini ya, di Roma. Nah, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan kalau bulan kemarin itu persembahan yang hidup, pasti gandengani persembahan yang kudus. Kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya harus dengan kekudusan. Tidak hanya untuk mempersembahkan seperti ada di dalam di Imamat 22 ayat 2. Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Jadi waktu itu Tuhan berkata kepada Harun supaya bangsa Israel ini supaya mereka itu berlaku hati-hati ya terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan untuk orang Israel bagi Tuhan. Jadi kita kalau mempersembahkan hidup kita jangan sembarangan, tapi berikan yang terbaik, terutama kekudusan di dalam hidup kita, dalam segala hal. Bukan hanya di gereja kita kudus, tetapi saat di kantor, saat bergaul dengan teman, saat apapun, mungkin saat reuni, senang ketemu teman-teman, dan kita lupa bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Kita ini adalah hidup kita yang kita persembahkan untuk Tuhan. Tapi kalau hidup kita terus menyatu dengan anak-anak yang tidak mengenal kebenaran, apa artinya? Kalau aku Tuhan, aku mempersembahkan hidupku, tapi kita tidak berhati-hati di dalam mempersembahkan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Memang ini saya setiap mau ini untuk bawa firman, apa yang menjadi kerinduan saya itu selalu Tuhan suruh saya katakan. Saya beberapa bulan ini saya minta Tuhan, aku mau seluruh keluargaku hidup dalam kekudusan. Bukan hanya aku Tuhan. Sebab aku rindu keluargaku benar-benar dilihat orang itu nama Tuhan yang dimuliakan. Inilah anak-anak Tuhan. Memang ini kerinduan saya. Saya selalu berdoa. Dan Tuhan suruh saya bicara. Karena kekudusan di dalam keluarga itu menyenangkan hati Tuhan. Sebab bukan hanya hidup kita sendiri terus kita mengabaikan keluarga kita.
Tetapi harus hidup kita itu terutama bisa membawa keluarga kita terlebih dulu untuk menunjukkan bahwa hidup kita ini memang dipakai Tuhan. Bisa membawa anak-anak. Saya terkadang itu kayak iblis tuh mengintimidasi saya. Lihat anak-anakmu. Anak-anakmu masih seperti ini. Secara manusia memang saya melihat dengan pikiran saya, memang iya. Kayaknya Tuhan bisa jadi seperti sandungan. Tetapi di dalam pikiran Tuhan, di hadapan Tuhan, ternyata tidak seperti itu. Tuhan jauh lebih tahu. Makanya saya disuruh Tuhan katakan bahwa kekudusan perlu untuk keluarga, itu diharuskan. Supaya berkat Tuhan itu tidak ada yang menghalangi. Berkat Tuhan itu selalu ada kalau di saat seluruh keluarga kita itu hidup dalam kekudusan Tuhan. Saya sepanjang hari ini, Tuhan, saya mau bicara apa? Saya mau ini tentang persembahan kudus, tapi Tuhan minta saya bicara untuk keluarga yang kudus. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Itu Tuhan mau anak-anaknya itu, seluruh keluarganya itu hidup dengan takut akan Tuhan. Terlebih kita yang sebagai hamba Tuhan menjadi contoh. Seluruh hidup kita itu dilihat sama orang luar. Saya sendiri, anak saya itu kalau saya marah sama anak karena dia keterlaluan. Barata itu yang selalu mengingatkan saya, "Ma, sudah, Mama itu hamba Tuhan." Jelek. Ya, akhirnya saya diam. Barata itu yang selalu mengingatkan saya, "Wes, Ma, Mama itu hamba Tuhan." Makanya tapi memang hidup dalam kekudusan itu banyak tantangan ya saudara. Karena kita itu masih di dalam daging. Punya perasaan, punya akal, punya pikiran. Terkadang teman kiri kanan itu ngajarkan hal-hal yang gitu-gitu aja. Ya kapan kamu maju? Tapi kalau iman kita itu melekat sama Tuhan. Perkataan itu kita tersenyum, kita tolak. Kita tolak aja. Jangan kita nggak apa-apa. Iya, jangan. Iblis tahu. Iya. Tolak. Enggak. Kita harus selalu menolak hal-hal yang merugikan kita, hal-hal yang tidak memberkati kita, kita tolak. Karena kita sudah diajarkan ya untuk menolak segala hal-hal yang tidak memberkati. Dan begitu juga dengan mulut kita. Mulut kita ini jangan dipakai asal aja. Mulut kita untuk memberkati orang lain. Dan itu saya sudah lakukan. Awalnya saya sulit untuk memberkati. Tapi setelah saya mau melakukan, ternyata mudah. Kemudian lega. Dan tidak ada rasa mangkel sama orang itu. Sama anak saya aja, kalau mungkin sama orang lain gak direken tidak apa-apa. Kalau sama anak sudah membesarkan ya, terus mulutnya menyakitkan. Kayak kemarin saya sempat ribut sama Bram. Sakit hati saya itu, saya sampai nangis. Tapi kemudian saya terus, Roh Kudus itu
Memang kita kalau melekat sama Tuhan, Roh Kudus selalu bicara, selalu mengingatkan. Dan karena kita itu terkadang egois, kita mementingkan ego kita, merasa kita ini sudah orang tua, merasa kita itu hamba Tuhan, minta dihargai, enggak. Jangan selalu kita itu minta dihargai orang lain, hargai dulu orang lain. Dan orang akan menghargai kita. Itu juga saya sama anak saya. Anak saya marah waktu itu, enggak masalah apa ya lupa. Kemudian dia marah, saya peluk dia. Kalau memang kamu, mama ini sudah menyakiti kamu, maafkan mama. Walaupun saya orang tua, saya mau ngomong, saya minta maaf. Bukan saya ini ya, tapi apa? Untuk mengajar dia. Biar iblis itu melihat. Saya mau mengampuni, mau memaaf, mau minta maaf. Sehingga anak saya itu yang mungkin sudah beberapa hari itu sakit hati ya, lebur. Karena apa? Karena saya mau sepurani mama nih, kamu merasa mama itu sudah nyakiti hati kamu. Akhirnya dia nangis, saya peluk. Ya sudah, kemudian selesai. Tidak ada lagi yang akan mengintimidasi kita bahwa kamu gini. Makanya setiap masalah kita harus selesaikan langsung itu juga. Jangan biarkan hal-hal menyimpan di dalam hati terlalu lama. Karena itu akan apa? Nanti iblis itu nutupi. Yang tersimpan sedikit ditutup. Lupa kita tambah lagi. Saat itu pasti Tuhan bereskan. Jadi biar di sini ini hanya ada Roh Kudus. Jangan izinkan sesuatu sekecil apapun yang bukan datang dari Tuhan tinggal di dalam hati kita. Biar hidup kita itu penuh sukacita. Saya itu kadang kalau melihat Maria itu kadang sukacitanya itu kurang ya. Iya. Pagi-pagi kan jok merengut po'o aku. Sing seneng gitu loh. Biar berkatmu itu sampai. Gitu kan. Sukacitalah senantiasa apapun yang terjadi. Dalam segala keadaan apapun. Bukan dalam keadaan kamu punya uang, kamu diberkati, kamu sukacita. Enggak. Saat kamu enggak pegang uang. Saat kamu mungkin lapar, enggak ada uang untuk makan. Bersukacitalah. Berkat itu akan datang. Enggak tahu caranya Tuhan itu ajaib. Dan itu saya mengalami. Saya kalau sharing firman itu berdasarkan pribadi saya bersama Tuhan. Berjalan sekian puluh tahun saya sama Tuhan. Banyak sekali penyertaan Tuhan. Makanya saya mau mengajak jemaat Hosofkana ya. Untuk setia apapun yang terjadi. Kalau kita sebagai hamba Tuhan bawa anak-anak itu selalu saya begini, ayo berdoa. Dan ini Dita ini ada masalah sama orang tuanya. Ayo berdoa, saya bilang, doakan mamamu. Karena kamu gak bisa apa-apa tanpa kamu datang sama Tuhan. Sebenarnya saya ini diproses Tuhan di keluarga saya sendiri. Dibentuk di dalam keluarga saya. Untuk saya memiliki kasih yang tulus. Untuk saya melayani di rumah itu dengan tulus. Ketulusan. Dan saya memberi contoh. Keluarga Harun diperintahkan agar berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan. Dengan berlaku hati-hati adalah agar keluarga Harun tidak memakan persembahan-persembahan yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sementara mereka dalam keadaan najis. Jadi kita mempersembahkan, memuji, menyembah, kita memberi untuk atas nama Tuhan. Tapi hidup kita tidak ada di dalam kekudusan.
itu tidak berkenan buat Tuhan. Apapun yang sudah kamu lakukan, pelayananmu, apapun, pemberianmu pada orang lain, pelayananmu yang full, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu tidak dalam kekudusan Tuhan. Karena Tuhan yang Tuhan mau itu terlebih dulu kekudusan kita. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan setelah itu baru kita boleh melayani Tuhan. Karena apa? Pelayanan tanpa kekudusan akan menghancurkan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi seluruh para pengerja akan apa? Akan saling adu domba. Karena apa? Kita nggak kudus, kita dipakai iblis untuk memfitnah. Karena kita nggak bisa mengontrol diri. Karena sudah dikuasai. Ya itu tadi, karena apa? Kekudusan itu nggak ada di dalam kehidupan orang-orang yang sekedar cuman mencari muka. Aduh, hamba Tuhan. Saya nggak mau. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan pakai untuk alatmu Tuhan, menjadi hambamu, mampukan aku untuk hidup di dalam firman-Mu, di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Karena aku nggak mau Tuhan menyebarkan hal-hal yang nggak baik, membuat contoh. Saya selalu berdoa sama Tuhan seperti itu. Begitu juga dengan usaha saya yang sekarang. Tuhan, kalau usaha ini Tuhan berkati, tetapi aku karena terus akhirnya tubuh saya capek, saya tidak bisa datang sama Tuhan. Tuhan, nggak usah diberkati banyak-banyak, yang penting cukup, asal aku bisa tetap datang sama Tuhan. Karena apa? Saya pengalaman diberkati, malah saya akhirnya capek, nggak kerasa tidur. Hubungan sama pribadi sama Tuhan, bermesra-mesraan itu nggak ada. Dan saya tidak mau itu. Saya tidak mau, Tuhan, saya tidak mau. Saya malah minta sama Tuhan seperti ini. Tuhan, aku mau berikan hidupku untuk Tuhan. Lepaskan aku dari kedaginganku Tuhan. Aku mau benar-benar, kalau waktuku, Tuhan mau waktuku untuk Tuhan sepenuhnya, aku mau Tuhan. Asal itu Tuhan. Asal Tuhan yang bawa aku, bukan kehendakku. Sebab hari-hari ini saya memang tidak tahu ya, hati saya itu rasanya rindu. Saya dekat sama Tuhan, tapi saya masih butuh bekerja. Untuk anak-anak saya juga masih seperti itu semua ya. Jadi Tuhan, apa yang saya lakukan? Saya mau fokus sama Tuhan, tapi saya masih terbeban sama anak-anak. Tapi saya percaya nanti Tuhan sendiri yang akan bawa. Saya tidak tahu caranya, tidak tahu bagaimana. Saya percaya. Karena itu, mari kita hamba-hamba Tuhan di sini ya, persembahkan hidup kita dan keluarga kita di dalam kekudusan. Agar apa yang menjadi rencana Tuhan buat kita, buat sekeluarga itu terjadi. Dan tidak ada penghalang. Sebab kalau hidup kita itu selalu jatuh dalam dosa, sering kali. Kan jangan lakukan lagi. Kalau kita sudah berbuat dosa, jangan lakukan lagi yang sama. Kalau kita terus seperti itu, kita nggak akan pernah bisa maju bersama Tuhan. Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah,
yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi mulut kita ini benar-benar harus dijaga. Yaitu adalah persembahan, korban syukur kita kepada Tuhan. Melalui mulut kita, melalui lidah kita. Untuk memuji, menyembah. Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya untuk kita baca tok. Tapi kalau kita sama teman, kita sampaikan firman Tuhan itu. Tapi memang nggak hafal, saya juga nggak hafal ini di mana. Tapi setiap firman itu kan bisa toh kita perkatakan itu. Itu firman Tuhan. Kita itu berbeda sama dunia ini. Soalnya teman saya tuh bukan teman ya, kenal gitu di warung, ngobrol-ngobrol. Loh ibu ini Kristen ya? Oh iya Pak, kok tahu? Ya lihat bicaranya, lihat perkataannya itu orang Kristen katanya gitu. Itu. Jadi kita itu jadi apa ya, barometer gitu. Bahwa orang-orang Kristen ini sudah apa ya, ciri khasnya itu sudah ada gitu. Dalam berkata-kata itu kalau orang Kristen itu tahu. Orang yang enggak kenal dia tahu. Soalnya setiap kata-kata seperti ini mesti orang Kristen Bu katanya gitu. Itulah puji Tuhan. Kita tersendirikan sama Tuhan dalam berkata-kata. Itu kata-kata yang indah yang keluar, kata-kata yang penuh pengetahuan. Karena itu pakai mulut kita untuk menyembah, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk berdoa. Ini adalah korban syukur kita. Berdoa buat jiwa-jiwa. Tuhan paling rindu banyak jiwa yang diselamatkan. Tuhan gak bisa menyelamatkan begitu saja. Ya bisa sih. Tapi kan kita ini manusia. Sedangkan Tuhan aja dia Allah mau turun ke bumi jadi manusia. Jadi Tuhan yang mau pakai manusia orang-orang ini untuk memberitakan kebenarannya, untuk memberitakan Tuhan Yesus, siapa Tuhan Yesus itu. Dan saya masih belajar untuk berani, kalau ngobrol-ngobrol berani untuk mengatakan firman Tuhan. Itu memang butuh keberanian, karena apa? Iblis tidak mau kita itu ngomong no firman Tuhan sama orang yang tidak kenal Tuhan. Tidak mau. Makanya kita dibikin, alah, gak enak. Gak, didoano ae. Nah itu. Itu kan untuk ngeles. Didoano ae. Ngeles dia tidak mau ngomong firman. Takut. Itu yang iblis mau. Supaya tidak ada orang yang dengar firman Tuhan. Kita minta sama Tuhan roh keberanian untuk berbicara tentang firman Tuhan sama orang lain. Saudaraku, kita hidup ini bukan untuk diri sendiri. Sebagai hamba Tuhan, kita sudah mulai tinggalkan kepentingan pribadi. Mulai kita memikirkan orang lain. Memikirkan orang lain. Karena kita sudah tahu, kita kan sudah diselamatkan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita. Tuhan sudah memelihara, menyertai. Kita tahu siapa Tuhan kita. Tapi orang yang belum tahu. Sudah berdoa untuk keluarga itu sudah biasa. Berdoa. Tidak usah yang sampai berjam-jam untuk keluarga. Tidak perlu. Karena Tuhan sudah tahu. Kita sudah memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita serahkan aja keluarga kita. Karena Tuhan tahu apa sih menjadi keperluan, menjadi kerinduan kita untuk keluarga kita sendiri. Tuhan tahu, tapi mari kita sudah lama ikut Tuhan. Dan kita sudah mulai memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Mulai kita keluar untuk orang lain. Agar banyak orang yang mengenal kebaikan Tuhan. Agar banyak orang yang mau didoakan.
kadang orang gengsi didoakan. Tapi ternyata kalau kita mau tawarkan, dia mau. Karena saya mau tak doakan. Oh, oke, iya Mbak, iya. Tapi doaku lain, enggak apa-apa, mau. Ngomong-ngomong kelihatannya kan dia itu kayak enggak punya pengharapan gitu. Ayo tak doa, mau doa tak doakan, ayo saya doakan. Nangis. Butuh keberanian memang. Butuh keberanian. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita dengar kok suara Tuhan itu. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita itu, Tuhan tuh bawa kita untuk melakukan. Makanya saya minta sama Tuhan hikmat marifat. Karena hikmat manusia itu nggak tahu ujung-ujungnya kita jatuh. Tapi hikmat yang dari Tuhan, itu takut akan Tuhan. Bawa keluarga kita dalam kekudusan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau satu keluarga, saya rindu, saya itu rindu Tuhan, saya mau, saya rindu anak-anakku semua, keluarga menantuku, cucu-cucuku, hidup di dalam kekudusan-Mu dan memberikan hidupnya kepadamu. Saya percaya suatu hari mereka semua pasti memberikan hidupnya untuk Tuhan, untuk melayani. Mungkin saya tidak tahu, mungkin saya sudah dipanggil Tuhan. Mungkin. Tapi saya percaya. Karena doa orang benar itu pasti didengar sama Tuhan. Dengan iman lagi. Saya berdoa itu dengan menangis, dengan iman. Tapi ternyata Tuhan gak mau saya terus fokus sama keluarga. Karena keluargamu sudah di tanganku. Tuhan bilang gitu. Keluarlah. Maksudnya berdoalah bagi orang lain. Doakanlah bagi bangsamu. Ternyata itu Tuhan yang mau kita. Kalau kita memang sudah menjadi dewasa, jangan lagi khawatirkan keluarga kita. Jangan lagi khawatirkan keluarga kita. Karena keluarga kita sudah ada di tangan Tuhan. Saatnya kita keluar untuk berdoa bagi orang-orang, bagi keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Saya rindu jemaat Hosofkana bertumbuh, pengenalan akan Tuhan itu lebih lagi. Pengenalan akan Tuhan itu lebih lagi. Dalam Hosea ya, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi Tuhan itu lebih senang kalau kita itu mengenal Dia lebih lagi. Bukan dari pelayanan kita yang terus-terusan, bukan dari pemberian kita, persembahan. Tidak, tapi kalau hati kita jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan mau kita itu mengenal Allah kita. Kalau kita mengenal Allah kita gak akan khawatirkan keluarga kita gak khawatirkan hidup kita. Kita akan berjalan untuk membawa jiwa-jiwa. Dan berdoa bukan lagi untuk pribadi. Pribadi itu sudah nomor terakhir. Sebab Tuhan bilang, taruh dulu persembahanmu. Oh, bukan itu ya. Yang orang kaya raya itu sih. Yang orang kaya raya itu. Itu tentang pengampunan. Yang taruh dulu persembahanmu, kamu pergi ke rumah saudaramu untuk minta ampun, baru kamu datang kembali untuk mempersembahkan. Itu tentang pengampunan. Jadi ampuni dulu, lepaskan pengampunan, baru kamu boleh datang. Tapi yang ini untuk orang yang kaya itu, orang muda yang kaya itu, sama Tuhan, jual semua hartamu, mari ikut aku.
Jadi kita ini seharusnya kalau memang benar-benar sebagai hamba Tuhan, pelayanan, lepaskan hati kita dari harta. Karena harta itu bisa gandoli kita untuk maju sama Tuhan. Karena banyak keinginan. Memang wah pasti dicemooh ya. Emangnya kok urip nang ndi nang hutan ta? Ya ndak. Tetapi kan maksudnya itu apa ya? Kita mensyukuri gitu loh. Kita ndak menggebu untuk mencari apa yang kita inginkan. Tapi apa yang kita butuhkan aja. Makanya Tuhan memberi apa yang kita butuhkan. Karena keinginan manusia itu banyak, sudah dikasih masih pengen lagi ini. Sudah dikasih rumah ukuran 45, minta yang ukuran 100 lebih. Sudah dikasih mobil Avanza, minta Alphard. Iso jejek dah. Itulah. Kita kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita sudah nggak menginginkan apa-apa kok. Dan itu saya alami saat ini. Saya enggak ada keinginan ini itu. Dulu ya, aduh aku dulu gini rek gini. Kapan ya besok balik seperti dulu? Enggak, sekarang enggak. Justru saya ingin Tuhan, saya mau ikut Tuhan tuh lebih lagi. Itu yang saya rindukan. Secara manusia memang enggak sanggup, enggak mampu ya. Tetapi saya punya Roh Kudus di dalam hidup saya dan saya percaya dan yakin saya akan mampu. Saya akan terus berdoa untuk setiap keluarga di Yoskov Kana ini masuk dalam kekudusan Tuhan. Supaya apa? Supaya walaupun keluarga House of Kana ini sederhana, tetapi di mata Tuhan kita itu sangat istimewa. Karena apa? Kita memelihara kekudusan. Keluarga yang kudus itu sulit dicari di zaman sekarang. Dan saya rindu. Mari, saudaraku, ibu-ibu, bapak piro telu. Bawa keluarga kita. Kita saling mendoakan. Satu sama lain doa untuk jemaat House of Kana, keluarganya, anak-anaknya. Kita ada peduli gitu. Tuhan mau kita peduli. Jangan pikirin kita sendiri lagi. Sudah. Kita itu sudah ini sama Tuhan gitu, sudah. Makanya kalau kamu pergi perang sudah jangan mikir keluargamu. Kalau perang berangkat bawa senjata. Hadapi musuh dengan gagah berani. Jangan pikirkan keluargamu. Karena apa? Keluarga itu sudah diurus sama pemerintah kan. Kalau tentara-tentara yang dibawa pergi untuk perang, keluarganya kan sudah diurus sama pemerintah. Dikasih uang, kasih tunjangan, kasih apa. Dipelihara. Begitu juga dengan Tuhan. Apalagi Tuhan. Manusia aja, pemerintah aja bisa ngurusi tentaranya yang keluar tentaranya berangkat, keluarganya dipelihara kok. Apalagi Tuhan. Kalau kita memang disuruh Tuhan pergi perang, ya kita pergi. Biar aja yang di rumah ini itu bagiannya Tuhan. Tuhan akan kirimkan malaikat, Tuhan akan kirim berkat. Enggak usah dipikir, kita fokus. Karena kita sudah membawa keluarga kita dalam kekudusan. Dan Tuhan yang akan memelihara. Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan keluarga kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir kita melangkah untuk melayani Tuhan. Saatnya kita dewasa dalam iman, dalam mengambil keputusan untuk melangkah. Jangan kalau dapat tugas, aku bukan loh. Ada tugas ya sudah ambil aja. Karena bukan kita kok yang ngomong. Apalagi kalau suruh doa. Barusan itu Maria itu. Barusan.
Padahal dia ya bisa. Kalau kita kita lakukan, bukan kita lagi yang ngomong berdoa itu. Roh Kudus yang sudah memimpin kita itu untuk berdoa. Jadi makanya ada orang yang doamu cek suwe ini sih. Loh, sebenarnya saya tuh pengennya doanya cepet. Secara manusia ya pengen doanya cepet ya, gak usah suwe-suwe, selalu ya. Tetapi nggak bisa, yang namanya mulut ini ada aja. Tuhan ingatkan, Tuhan ingatkan. Makanya saya kalau berdoa kadang lama. Saya berdoa untuk bangsa gitu. Tuhan ingatkan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ya langsung mulut ini bergerak sendiri. Tapi kalau sudah mulai pikiran saya yang ya sudah, terus akhirnya mandek gitu loh. Berhenti, tidak ada lagi kata-kata, ya sudah, amin. Makanya kalau sudah Roh Kudus itu melawat, kita mau dipuaskan, bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan, untuk apa? Jangan kita ragu-ragu, berhenti. Keraguan membuat kita itu berhenti untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita mau terus, ya Roh Kudus itu terus. Roh Kudus kan seneng kalau kita terus ada di menyembah Dia. Tuhan Yesus kan seneng lihat Maria duduk di bawah kakinya, dengerin. Tapi dia mengatakan Marta kan sibuk cari untuk menyiapkan makanan-makanan. Tapi Tuhan ternyata lebih seneng sama Maria yang enggak kerja apa-apa, cuma dengerin. Berarti Tuhan itu seneng kalau kita itu selalu ada di bawah kakinya untuk menyembahnya. Itu Tuhan yang mau diutamakan, itu hidup kita yang sesungguhnya mempersembahkan, yaitu di bawah kakinya. Untuk menyembah, memuji, memuliakan namanya. Bukan lari sana, lari sini. Pelayanan sana, pelayanan sini. Cukup apa yang diberikan ya itu. Kalau kita pelayanan di pelayanan sana, minta sama Tuhan. Tuhan, aku enggak mau kayak gini. Kalau aku nggak bisa ada waktu untuk Tuhan, pasti Tuhan nanti akan hentikan pelayanan-pelayanan yang tidak Tuhan kehendaki. Karena ada pelayanan itu tidak Tuhan kehendaki karena kehendak manusia. Biar kehendak Tuhan saja. Itu nanti Tuhan yang akan memberi kita itu bisa memberi kita itu membagi waktu kita. Tuhan nanti akan menolong kita untuk membagi waktu. Kita perlu Tuhan, apapun, sekecil apapun kita tuh butuh Tuhan. Oke, saya kira firman-Nya sampai di sini. Ini ada satu. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup orang iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Aku hidup, tapi bukan aku lagi yang sendiri, tetapi ada Roh Kudus yang di dalamku. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Kita masih hidup soalnya. Kita hidup masih dalam daging. Dalam darah dan daging. Kita bisa mati masih. Tapi hidup kita oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Daging kita masih hidup di dalam daging, tetapi kehidupan kita ada di dalam iman percaya kita kepada Kristus. Tuhan Yesus yang sudah menyerah, Allah Bapa yang sudah menyerahkan anaknya untuk kita semua. Dan apa yang akan kita berikan kepada Tuhan kita? Kalau Tuhan sudah memberikan hidup kita, apa yang sekarang kita berikan? Kita loh memberikan waktu kita, pengabdian kita sepenuhnya. Itu tidak bisa.
membalas semua kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Kita hanya bisa memberikan hidup kita dengan menyenangkan hatinya. Menyenangkan hatinya. Kalau Bapak selalu kecewa dengan kehidupan kita, apa seneng? Kalau Bapak selalu lihat kita itu, aduh, seperti kita lihat anak kita didik, kita ini masih bandel. Rasanya kan Bapak begitu juga. Oleh karena itu mari saudara-saudaraku, biarlah di sisa hidup kita ini berikan untuk Tuhan sepenuhnya. Untuk membawa keluarga kita dalam kekudusan. Untuk kita memberitakan firman Tuhan. Agar kita itu berguna di sisa-sisa hidup ini. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan berguna untuk manusia. Manusia itu selalu yang menyenangkan hatinya, yang bisa dimanfaatkan itu bisa. Tetapi kalau Tuhan enggak. Kita dalam dosa aja dikasihani, diselamatkan. Kita hidup dalam dosa itu perzinahan, nang dukun, pertikaian. Tuhan tuh mengasihi kita. Loh, apalagi kalau kita mau melakukan kehendaknya. Hidup dengan takut Tuhan, dengan kekudusan. Bahkan bisa membawa hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Seneng. Dan kita bisa menjaga mulut kita terutama. Hati kita. Supaya kita gak gampang ngamuk, gak gampang emosi. Kalau hati kita gampang emosi, mulut kita akan keluar kata-kata yang gak benar. Kata-kata binatang, nasi, pecel penco, ya itu keluar. Kalau nasi pecel kotak gitu kan tidak ada. Kalau Surabaya kan kotak kan tidak mungkin. Yang enak ya itu tadi nasi pecel itu ya, yang pakai daun dibencok itu. Wah itu, aduh, dulu anak-anak saya itu nomor 1 ngomong kayak gitu tuh. Main game, keluar itu. Sampai saya tuh teriak, setiap itu saya teriak. Sekarang enggak. Terus akhirnya enggak. Gitu-gitu tuh. Keluar kata-kata itu enggak pernah saya dengar lagi. Puji Tuhan. Tapi ya saya doa Tuhan, tolong po anak-anakku mulutnya Tuhan. Akhirnya bisa enggak keluar kata-kata itu. Dan cucu saya juga enggak pernah. Biasanya anak-anak segitu kan ngumpul sama teman-temannya, mesti omongan itu yang kayak gitu itu keluar dari anak-anak seusia Selda Sela. Tapi puji Tuhan Selda Sela enggak pernah. Enggak pernah ngomong seperti itu. Cuman yang kemarin tadi Sela. Anduk yang dapat hadiah, taruh dikasih. Habis itu saya tuh kaget, saya pas pujian penyembahan ya. Ngapain kamu? Numangin gitu. Siapa yang ngajari? Ya Tuhan. Nah kalau saya ya Allah, ya Allah. Apa sih? Sampai saya itu ya ketawa, enggak boleh. Tuhanmu siapa sih? Kamu anaknya siapa? Hanya Yesus. Lah kok itu? Ya Allah. Iya. Saya ya Tuhan, pengaruh dari luar. Maka saya bilang sama Bram sama Rita, lihat, kamu ikut lihat TV. Makanya awasi anakmu itu apa yang dilihat. Karena anak segini ini masih polos. Dan kalau yang nulis itu enggak benar, dia akan tertanam. Saya begitu. Kamu harus kontrol anakmu, kamu awasi. Lihat apa, enggak boleh. Karena nanti ikut-ikutan. Iblis ya, langsung. Wah, ini mbae pelayanan iki, enggak. Doa. Baik pelayanan digaya alat itu membuat saya emosi kan akhirnya. Enggak. Saya ketawa sini saya ada sini. Saya lah sini. Ya. Kok gitu? Enggak boleh. Iya. Kamu kalau berdoa apa? Yesus, kasih gitu.
Iya gitu, pinter Selda lah gitu kan. Oh, ya Allah, gitu ya mau ya Allah gitu. Sekian aja. Mari kita berlomba-lomba untuk enggak mencari ya. Kita berlomba-lomba untuk memiliki pengalaman bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Itu enak. Itu bisa menjadi kalau kita ngobrol, kita bisa, saya sering gitu sama orang luar itu. Ngobrol, pengalaman hidup saya sama Tuhan itu saya ceritakan. Iya Mbak. Jadi saya Mbak Rus ini aku lho Mbak Rus kuat. Mbak Rus umur Bu, sampean kok umur piro, Bu? Ana 50. Hah? Swidak. Loh. Ibuku itu 52. Hah? Ganti saya. Jadi dia itu ibu ini kelihatannya kok masih kuat gitu loh. Apa-apa cucu 2 dibawa sambil bawa kulaan kayak gitu. Ya puji Tuhan, aku bilang gitu ya. Semua karena Tuhan. Orang terus terang ya, orang lihat saya itu kayak saya itu enggak ada masalah. Saya itu ketawa. Orang lihat saya itu harus kok kuat ya. Ya kuat. Karena aku enggak melakukan sendiri. Aku enggak berharap nang orang. Saya itu sampai orang pegawai sebelah itu, saya tuh cerita gitu gimana saya nangis arek itu. Nangis. Sampai laki kan sampai gini gitu. Nangis. Karena apa? Karena iya Mbak ya. Sampai sok kuat kayak ngono. Iya Mas, aku kalau enggak karena Tuhan, aku enggak hidup nang Tuhan. Apa cukup ta Mas? Dodolan ngene kuwi sok nyukupi. Bayar listrik, bayar banyu, bayar sembarang, mangan. Wong sak bacek. Gak cukup. Tapi iso. Ajaib. Soalnya aku enggak pakai kalkulator Mas. Aku pakai iman aku. Dia kayaknya gimana gitu. Aku pengen masukin dia gitu. Dia kan kekurangan aja banyak utangnya, kasihan saya itu. Sampai kalau Mbak Rus, aku kok bayar ya, tak kasih kon bayar tak terima, gak kon bayar gak tak tagih gitu. Asal kon aja tuku rokok, aja njaluk aku rokok. Kalau minuman, nasi, apa-apa gitu. Dia ngomong utang, ya tak kasih, enggak pernah nagih saya. Saya sekarang itu cara berpikir saya itu lain. Dulu saya berpikir saya itu kalau jualan gitu ya, sepi nggak ada orang beli, cuma 1-2. Rasanya tuh nelongso. Aku wis tandang gawe ngetokno duit terus nggak payu. Tapi sekarang itu kayak Tuhan itu sudah kasih saya pikiran baru ya. Jadi saya itu seperti ini. Ada sesuatu gitu yang membuat baru kok payu loro ngene. Saya aku bilang gini, Cik, berkati Tuhan itu ya terserah Tuhan. Dan konro, aku hidup bukan karena apa yang aku jual. Ini cuman sekedar untuk lewat untuk melewati. Tapi sebenarnya Cik yo, aku dipelihara Tuhan kok. Apa orang kopi ku isok tang nyukupi. Iya. Ya wes bersyukur. Tak ringkesi, tak cuci-cuci piring. Malam itu ada orang beli. Sampai 5 mangkok apa 6 mangkok. Nah itu. Cici ketawa. Ya wis. Lek memang berkati mek 2 mangkok ya wis. Wong aku diberkati Tuhan niku segala macam cara kok Tuhan berkati aku. Aku hidup itu bukan karena apa yang aku kerjakan. Aku hidup karena imanku. Dan Tuhan yang memeliharaku. Dan kamu roh dewe. Wae bayar listrik aku yang bayar, wae bayar iki aku yang bayar. Yo iso aku bilang gitu. Makanya ayo sukacita kok niku, ojo meremut ae. Saya tuh sering ngomong gitu sama. Tapi ya mungkin cara berpikirnya orang itu berubah dengan cara berpikirmu. Cara berpikir Kristus. Dan itu kamu harus minta. Harus minta sama Tuhan. Enggak bisa dengan kekuatanmu enggak iso.
Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Engko terus nambah meneh. Iku wis batin iki. Wis batin. Wah, terus jare wis sik ono meneh. Kok mari ngene mboten. Aduh. Kok anu? Apa? Yesus kok oh dia. Amin. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Mu. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi